Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dari mata kuliah AK 501 Teori Akuntansi pada kesempatan UAS semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan membahas tentang standar akuntansi keuangan berdasarkan soal yang telah diberikan. Secara pendahuluan, standar akuntansi atau SAK adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan di Indonesia. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dipercaya oleh investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam pertanyaan 4 pilar standar akuntansi di Indonesia. 4 pilar standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, standar internasional atau konvergensi IFRS. Yang kedua, SAK umum, standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang keempat, SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Secara penjelasan, Indonesia menerapkan 4 jenis standar akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan entitas berdasarkan tingkat akuntabilitas publik dan kompleksitas laporan keuangan. SAK internasional adalah standar yang disesuaikan dengan IFRS dan digunakan oleh perusahaan multinasional. SAK umum diterapkan pada perusahaan publik dan mengadopsi IFRS, sedangkan SAK etap lebih sederhana dan diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, SAK MKM adalah standar paling sederhana untuk usaha mikro dan kecil. Dalam konteks entitas yang wajib mematuhi SAK, di sini SAK internasional digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik termasuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan perusahaan multinasional. SAK umum berlaku bagi entitas yang memiliki kepentingan publik signifikan seperti perusahaan besar yang memiliki laporan keuangan untuk investor, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang ketiga, SAK etap ditujukan bagi perusahaan kecil hingga menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti koperasi ataupun perusahaan keluarga. Yang terakhir, SAK MKM digunakan oleh usaha mikro dan kecil dengan kebutuhan akuntansi dasar. Referensi atau acuan dari masing-masing standar akuntansi atau SAK. Di sini saya coba menjelaskan secara tabel secara standar. SAK internasional, target entitasnya perusahaan multinasional dan entitas dengan koneksi global. Acuannya IFRS. SAK umum atau perusahaan publik, acuannya adalah IFRS. SAK etap, perusahaan non-publik, untuk acuannya IFRS yang disederhanakan. Dan SAK MKM untuk UMKM menggunakan acuan prinsip akuntansi dasar. Dan penjelasannya, SAK internasional standar ini berbasis IFRS dan digunakan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan mereka. SAK umum mengacu pada IFRS dan digunakan oleh perusahaan dengan akuntabilitas publik. SAK etap, standar yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum, ditujukan untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Dan yang terakhir, SAK MKM diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan prinsip akuntansi dasar yang lebih mudah diterapkan. Standar akuntansi keuangan Indonesia, apakah mengacu ke IFRS atau US GAAP? Dalam konteks tabel, di sini saya coba ingin membaginya secara aspek IFRS sendiri dan US GAAP dan penerapannya di Indonesia. Dalam konteks aspek pendekatan, IFRS prinsip base atau berbasis prinsip, sedangkan US GAAP berbasis aturan. Penerapannya di Indonesia mengadopsi IFRS dengan beberapa modifikasi dalam SAK. Dalam aspek regulator,
IFRS menggunakan standar IASB atau International Accounting Standard Board. Sedangkan US GAAP menggunakan Financial Accounting Standard Board atau FASB. Sedangkan penerapan di Indonesia menggunakan Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAAI mengadopsi IFRS ke dalam SAK. Secara aspek komparabilitas global, IFRS digunakan di lebih dari 140 negara, termasuk Uni Eropa dan sebagian besar Asia. Sedangkan US GAAP digunakan terutama di Amerika Serikat. Penerapan di Indonesia memilih IFRS untuk meningkatkan daya saing internasional. Dalam konteks aspek fokus laporan keuangan, IFRS standarnya transparansi dan konsistensi global, sedangkan US GAAP kepatuhan terhadap aturan yang lebih spesifik. Penerapan di Indonesia, SAK umum lebih mendekati IFRS untuk meningkatkan transparansi global. Dalam konteks selanjutnya, aspek pengukuran aset dan liabilitas, IFRS menggunakan fair value atau nilai wajar, sedangkan US GAAP menggunakan historical cost atau biaya historis. Sedangkan penerapan di Indonesia, SAK memungkinkan penggunaan nilai wajar dalam beberapa kasus. Dalam aspek pengakuan pendapatan, IFRS khususnya di IFRS 15 model berbasis 5 langkah, sedangkan US GAAP menggunakan ASC 606 yaitu model berbasis aturan yang lebih detail. Penerapan di Indonesia menggunakan IFRS 15 telah diadopsi dalam SAK untuk pengakuan pendapatan di Indonesia. Dan yang terakhir, secara aspek penerapan di Indonesianya, IFRS telah diadopsi ke dalam SAK dengan beberapa penyesuaian, sedangkan US GAAP tidak digunakan dengan sebagai standar utama. Dan dalam konteks penerapan di Indonesia lebih memilih IFRS karena kesesuaian standar internasional. Secara acuan keuangan, Indonesia kenapa lebih mengacu pada IFRS dibandingkan US GAAP? Karena IFRS lebih banyak digunakan secara global, memberikan fleksibilitas interpretasi standar dan meningkatkan transparansi keuangan bagi perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Pertanyaan selanjutnya, apakah satu standar cocok untuk semua dalam konteks standar akuntansi di Indonesia? Fit one to all. Secara penjelasan, dalam dunia akuntansi terdapat berbagai standar yang diterapkan untuk memastikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dibandingkan. Namun, muncul pertanyaan, apakah satu standar dapat diterapkan untuk semua entitas atau perlu adanya standar yang berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik? Secara kompleksitas laporan, perusahaan global sangat tinggi, perlu konsistensi global dan kepatuhan yurisdiksi. Sedangkan di perusahaan besar publik, tinggi membutuhkan transparansi global. Sedangkan di perusahaan non-publik, menengah lebih sederhana dari perusahaan publik. UMKM sederhana hanya mencatat transaksi dasar. Acuan dasar pada perusahaan global menggunakan IFRS penuh atau GAAP sesuai yurisdiksi. Perusahaan besar publik ada dua mazhab, IFRS atau GAAP. Sedangkan perusahaan non-publik lebih condong ke IFRS disederhanakan atau SAK etap, sedangkan UMKM menggunakan SAK etap. Selanjutnya, regulasi sangat ketat di perusahaan global, mengikuti regulasi internasional, SEC, SMMA, dan lain-lain. Perusahaan besar atau publik ketat mengikuti regulasi pasar modal, seperti di sini di Indonesia OJK. Perusahaan non-publik fleksibel, tidak harus melaporkan ke publik. UMKM minimal cukup dengan pencatatan dasar. Dalam aspek kebutuhan investor sangat tinggi di perusahaan global, sangat tinggi membutuhkan transparansi lintas negara dan daya tarik global. Perusahaan besar tinggi membutuhkan standar global yang beragam. Di perusahaan non-publik menengah bergantung pada pemasok kepentingan, dan di UKM tergantung kebutuhan dari owner. Baik, terkait penjelasan tentang standar tunggal dalam akuntansi, melanjutkan apakah fit one to all. Secara manfaat standar tunggal dalam konteks standar akuntansi, yang pertama konsistensi global. Dengan satu standar laporan keuangan lebih mudah dibandingkan antar negara dan industri. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Investor dan pemangku kepentingan dapat memahami laporan keuangan dengan lebih baik. Yang ketiga, mengurangi biaya kepatuhan.
Perusahaan multinasional tidak perlu menyesuaikan laporan keuangan mereka dengan berbagai standar lokal. Yang keempat, memudahkan proses audit. Auditor dapat bekerja dengan prinsip yang seragam dalam menilai keakuratan laporan keuangan. Tapi dalam konteks standar tunggal mempunyai tantangan juga, yaitu perbedaan regulasi suatu negara atau yurisdiksi. Beberapa negara memiliki kebijakan akuntansi yang unik dan tidak sepenuhnya kompatibel dengan standar internasional. Yang kedua, tantangannya kebutuhan beragam entitas. UMKM dan perusahaan besar memiliki kebutuhan pencatatan keuangan yang berbeda. Dan tantangan lainnya, implementasi dan adaptasi. Mengadopsi standar tunggal memerlukan pelatihan dan kesiapan teknologi bagi perusahaan dan auditor. Secara kesimpulan, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk berbagai jenis entitas. Perusahaan besar dan entitas global membutuhkan transparansi tinggi sehingga IFRS atau US GAAP menjadi standar utama menurut IFRS Foundation. Sementara itu, perusahaan non-publik dan UMKM menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SAK ETAP dan SAK MKM untuk menyesuaikan dengan kebutuhan regulasi domestik berdasarkan IAI. Tidak ada satu standar yang cocok untuk semua karena setiap entitas memiliki kompleksitas dan kebutuhan pelaporan yang berbeda menurut FASB. Dengan demikian, pendekatan multistandar yang menyesuaikan dengan skala bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan adalah solusi terbaik untuk meningkatkan transparansi dan daya saing global. Dan berikut 8 daftar pustaka untuk pembuatan materi saya ini, mudah-mudahan menjadi manfaat dan pelengkap yang lebih baik. Dan terima kasih. Berikut akhir dari materi saya dalam penyampaian dan pertanyaan tentang standar akuntansi di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.